Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Hari ini tepat tanggal 28 November 2023, embun pagi setelah memberi solusi, hadir kembali di tengah-tengah kita. Sudah mulai musim penghujan, jadi memang dengan cuaca, dengan situasi yang berbeda ya tadi. Kemudian juga di belahan lain, di dunia lain, khusus konflik Israel dan Palestina, alhamdulillah telah mencapai lumayan setelah hampir 5 hari ini udah ada gencatan senjata. Tentu saja itu negosiasi masih berlangsung, pertukaran tahanan di masing-masing pihak. Luar biasa, kita akan mencobakan sebuah tema dengan tema takwa ya, jalan menuju surga. Luar biasa ini. Guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit, makin cerah, makin luar biasa. Insya Allah tadi ya. Semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga Tad, silakan Tad, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat katanya disyukuri. Jangan dihitung ya. Kalau dihitung tidak akan kehitung ya. Alhamdulillah. Tema pagi ini kita akan mengungkap tentang takwa ya. Karena banyak pertanyaan. Itu berawal dari takwa. Di sini takwa. Dalam Al-Quran itu ini. Ada 2 amal soleh yang dipastikan kalau kita kerjakan Allah bersama kita. 1 takwa, kedua sabar. Takwa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kita lihat dalam Al-Quran, di saat orang bangga dengan firqahnya, dengan kelompoknya, mungkin dengan mazhabnya, dengan sukunya, dengan keluarganya, ternyata Quran mengatakan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ketika kita berangkat haji atau umroh, biasanya kan takut ya. Karena ada cenderung ditakut-takuti. Karena ada kesan bahwa haji umroh itu arena pembalasan Tuhan. Masya Allah. Di singsiunan, anu kieu, di tanah airna kieu. Dan itu banyak itu yang cerita. Ustaz, saya tangguhkanlah kenapa sieun. Nah, ternyata dalam Al-Quran, bekal untuk haji dan umroh juga adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Masya Allah. Bahkan syarat Al-Quran itu bisa jadi petunjuk. Syaratnya takwa dulu. Hudalil muttaqin. Quran itu pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau Quran susah ditaati, masalah waris semuanya. Malah bertangan dengan Al-Quran, ada yang tidak takwa. Masalah pernikahan tidak sesuai dengan Al-Quran, dia tidak takwa. Jadi takwa itu ternyata pintu pertama merasakan sentuhan Al-Quran. Terakhir, ternyata ketika kita mendapatkan kesulitan, kalau dilantik lah, kalau negara ya, pegawai negeri atau TNI, Polri dan yang lainnya, biasanya syaratnya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa. Nah, apa itu takwa? Katanya kalau Syekh Imam Musyairi menyebutkan 4 huruf ya kalau nggak salah. Takwa itu T-nya katanya takwa, tawadu. Jadi orang yang takwa itu orang yang tawadu. Tawadu bukan taramwadu itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Takwa itu rendah hati. Allahu Akbar. Nah, tidak ada orang yang rendah hati illal izza, kecuali kemuliaan. Nah, itu di mana-mana. Jadi tawadu itu itu takabur ya, lawan dari takabur. Makanya sombong itu bisa menghalangi rencana, bisa menghalangi silaturahmi, bisa menghalangi doa, bisa menghalangi kepada Allah. Makanya orang yang takwa itu ciri pertama adalah T-nya tawadu. Nah, kemudian qofnya qanaah. Qanaah, berjuang mencari sesuatu, berhasil, qanaah, cukup dengan rezeki yang ada. Nah, qof itu qanaah. Wa-nya waro. Waro itu apik ya. Waro itu apik, waspada, teliti. Orang yang takwa itu dia waspada, dia teliti. Wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk teliti. Ala kulli ahyanihi, dalam segala urusan. Makanya orang yang takwa tidak akan tertipu. Orang yang takwa tidak akan gagal karena tindakannya penuh pertimbangan.
Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan itu datang dari Allah. Matang banget. Wal ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu datang dari setan. Takwa, wa-nya waro. Kemudian iya. Iyanya itu yakin. Yakin kepada Allah. Masya Allah. Jadi orang takwa pasti satu tawadu, Sama. dua qanaah, tiga waro, waspada. Nah, keempat iyanya yakin kepada Allah. Allah. Dia sangat yakin. Man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Nah, semoga kita termasuk orang yang takwa, Amin, di ya mana Allah. tawadu, Amin, ya Allah. qanaah, Amin, ya Allah. waro, dan yakin kepada Allah. Begitu, Pak. Luar biasa ya, takwa sebaik-baik bekal, dan bahkan bukan saja anti gambaran buat di akhirat nanti tadi, tentu juga ini sebagai bekal buat bertempurnya kehidupan buat di dunia. Luar biasa. Pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut lagi ya. Ini banyak sekali nanti pertanyaan yang kita akan coba bahas, masih di line telepon yang sama di 0227214 atau di line banyak 081 2211 6740. Kita lanjut kembali setelah beberapa pesan. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini dengan kesegaran pagi ya di hari Rabu 28 November, hampir menuju akhir penghujung tahun 2024. Sebelum kita ke pembahasan tadi ya, banyak sekali akhir-akhir ini kan kasus, salah satunya memang karena tidak takwa itu, salah satunya juga bagian dari percobaan bunuh diri tadi ya. Ini kan kemarin itu kita digemparkan di Kota Bandung dengan ada percobaan bunuh diri dari pelajar yang notabene adalah sekolah favorit, sekolah rujukan, sekolah the best gitu ya untuk di Kota Bandung, dan itu dari semenjak zaman dulu gitu. Ini mencengangkan sekaligus juga membuat kita bergetar karena ya itu tadi ya. Terbaik di sisi yang lain-lain tetapi juga bisa sedemikian rupa. Jadi gini Pak Agung ya, akal itu harus diimbangi dengan agama. Masya Allah. Karena akal itu kan, agama itu salah satunya hifzul aqli, untuk menjaga akal supaya jangan memanage kita. Jadi akal didampingi oleh agama. Ada masalah yang bisa beres dengan agama. Kalau agama kan umpamanya nih, gagal, dia sabar. Nah, bisobri tanalu maturidu. Dengan sabar segala keinginan akan tercapai. Akti sabar. Dia berhasil, agama mengajarkan syukur. Gak sombong. Gak sombong. Orang yang tidak beragama apa? Kalau dia gagal malah putus asa. Ya. Dia berhasil malah sombong. Itu hati-hati. Makanya kata Nabi, kalau iman itu dibelah dua, sebelah kiri sabar, kanan syukur. Bila dia gagal, sabar, terus tidak putus asa. Nah, orang yang tidak beriman, orang yang jauh dari agama, gagal, dia putus asa. Bahkan tidak segan-segan langsung menuduh salah dia. Ujungnya konflik terjadi antar teman, antar sahabat, antar atasan bawah. Karena dia tidak diimbangi dengan agama. Jadi kalau orang yang beriman, gagal, syukur. Nah, kalau berhasil, maaf. Kalau gagal ya sabar. Jadi ada fleksibilitas tadi, ada kelenturan dalam tanda kutip bahwa segala sesuatunya memang harus diperjuangkan, tetapi hasil akhir bukan kita yang punya kan itu seolah-olah. Karena kita akan memanah ya. Kita lurus diarahkan ke sasaran. Tapi tidak mesti kan di jalan ada angin yang membelokkan panah itu. Nah, saat itulah qad aflaha man aslama. Berbahagialah orang yang pasrah. Yang penting ya Allah, saya sudah berusaha maksimal. Nah, karena itu hati-hati, tetap agama itu penting. Ada istilah sudah, loba ada luang, kurang luang. Jadi akal ditajamin, agama ditinggalkan. Ya Allah. Dan itu biasanya melahirkan orang-orang yang menganggap enteng kepada sholat, menganggap enteng kepada doa, ngapain sholat, ngapain doa, ngapain zikir. Ya. Disangkanya masalah beresnya dengan akal. Pokoknya kita cinta sama orang, cukup nggak dengan I love you umpamanya? Nggak cukup, karena kan masih gaib. Dalamnya lautan bisa diselam, tapi hati kan nggak bisa. Nah, kita mintanya yang bolak-balik hati, yaitu kekuatan doa. Allahumma musallipul qulub dan seterusnya, atau Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau dia jodoh saya, ya bukakan ya Allah yang terbaik. Nah, jadi dari situ akan mengungkap keaslian orang. Jadi butuh bantuan ilahi. Makanya agama itu penting. Kita sekolah terus sekolah, rumah sekolah, kapan sholatnya? Masya Allah. Dikit-dikit tugas. Walaupun
tercurahkan dengan maksimal, anggaran nilai bedak telaletik gitu ya kadang-kadang. Itu agama ditinggalkan. Ya. Karena satu saat kita butuh dengan doa. Saya ketemu orang ya yang rajin. Dulu tuh nggak pernah rajin. Kalau mau sholat salamnya kepada Allah. Udah santai aja. Saking cuek itu tadi, Masya Allah. 35 tahun ketemu. Wah, jadi alim. Dulu mah Sangat berbeda kan? sangat berbeda. Masya Allah. Bahkan teman-teman bilang setengah ustad katanya. Allah. Pokoknya kalau lagi BPMA, lagi Ya. sekedapnya nyunkan waktu, tetap sholat dulu. Allah Akbar. Kemana Kang? Ini saya biasanya jam segini duha. Padahal nyaris hampir seperempat perjalanan hidupnya tuh kayaknya tuh agak jauh gitu ya Jauh. di mata kita tuh kayak. Itu Masya Allah, luar biasa. Orang lagi sholat gitu, ditipu Masya sama salam sama Allah. Allah. Hanya saya bilang kan, saya nanya, tumben kan teman ya, tumben jadi rajin, lebih rajin dari saya. Dia cerita, Kang, Allah. saya tuh menghadapi kesulitan yang sangat. Sedangkan kan saya tidak tahu agama. Saya ngasih tahu sama anak saya, udah nikah, sadarnya itu. Allah. Pah katanya. Kata Pak Ibu Guru di sekolah, kalau ada kesulitan minimal baca Fatihah. Ya sayang sama anak mungkin ya, awalnya itu. Dan itu dia hidayah. Allah. Ya ingat masalah baca Fatihah terus. Allah. Dan itu ternyata beres. Sejak itulah dia yakin bahwa Allah itu ada. Allahu Akbar. Saya bukan salam sekarang langsung berhadapan dengan Allah. katanya gitu ya. Jadi tadi kalau dari psikologisnya emang udah dari awal tuh kayak di satu sisi ada here-herenya, here-here agak cari ya, maksudnya tolong salamin gitu ya. Jadi itu kayaknya kayak masih ada keakraban kan soal tadi ya dalam tanda minimal kutip ya. mengakui Allah adalah. Itu gitu dan maksudnya nggak sampai agak menentang ada di posisi Dia masuk. nggak mengganggu. Yang penting kan pager, cager gitu kan, jujur udah jangan segitu orang gitu kan. Iya. Itu aja sana. Jadi Allah mah nanti gampang lah sana. Dengan mengatakan salam kepada Allah, dia mengakui. Masya Allah. Itu anggaran dasar pertama bahwa Allah. Anggaran dasar pertama. Karena ya itulah ya di zaman sekarang ada orang yang memang sudah sedemikian udah ya mohon maaf ya kayak Benjamin Netanyahu juga itu kan udah sampai Israel itu kan artinya melakukan perlawanannya bener-bener apa ya udah sampai peneliti ya kenapa Palestina nggak tahu gitu kan ya dibombardir ya kata Ibu Nina Lubis 14.800 orang yang meninggal perkirakan lebih sekarang kurang lebih 5.000-an yang bayi kan Masya Allah tapi tetap aja ternyata ada bacaan rata-rata orang yang muslim yang muslim Palestina itu rajin baca Quran dan itu yang menyebabkan dia yakin karena iman maut kan kalau iman pasti mautnya sahih ya Allah. Dan dilihat dari jenazah aja kita pira kan yang mati saya itu ada yang senyum ada yang sudah meninggal 2 hari masih haru beda dengan jasa-jasa orang Israel kan itu baru 1 hari dimasukkan malah baunya luar biasa berapa kayak pengawet yang serba bagus ya dan ini syarat bahwa kematian itu adalah kemuliaan bagi orang yang salah. Pintu kemuliaan itu dilihat ketika kematian. Tapi tentu orang yang memuliakan dirinya dan disetir oleh aturan-aturan Allah. Ya. Luar biasa ini, Masya Allah ya. Apa ya? Ada garansi tertentu, ada ganjaran tertentu kalau kita total menghabiskan waktu, ya tenaga, ya pikiran, ya apa? Ya dunia ini menjadi dipersembahkan buat Gusti Allah kayaknya benar-benar ini tadinya luar biasa ya ada ya tapi untuk ukuran yang kita lihat sebagai mata awam biasa ngelihat hancur leburnya kota sekolah jadi nggak ada rumah sakit jadi nggak ada sampai udah jelas listrik WA-an udah nggak bisa semua nyaris aktivitas kehidupan yang kenikmatan dunia itu nyaris hampir tidak ada tadi ya bahkan katanya kan sampai buat beli lilin pun sampai tidak ada katanya gelap gulita poek mongkleng kebayang ya di kita kan boleh kasih seperti udah pindah agama kan Masya Allah waduh Allahu Akbar ya Allah saya siapa Ustaz Husain ya yang baru pulang dari saya lihat saya dengar gitu Masya itu perjuangan luar biasa makanya al-ujratu ala qadrihil masyaqqah pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Kita nggak seberapa. Masya Allah, Akbar. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sedangkan dalam Islam itu yang namanya ibadah itu perlu energi lah itu. Sampai siapa tuh Ustaz Maulana Tori yang ulama dari Pakistan. Dia sholat antara Yordan dan Israel kan dekat tuh perbatasan. Tentara Yahudi lihat gini, balik. Oh iya betul saya.
Saya sempat ngelihat itu tayangan itu. senyum gitu. Masya Sampai Allah. Ustaz Maulana Tariq itu kan datang ngecek sudah pulang ceri gitu Iya, kan. iya. Saya tidak takut oleh umat Islam kalau berjamaah sholatnya jumlahnya seperti ini kata. Luar Yang saya biasa, takutkan Masya itu Allah. bila jamaah sholat seperti sholat Jumat, kami pasti akan kalah katanya. Itu diakui oleh Yahudi itu. Dan selalu menjadi ini tadi apa batas-batas perlawanannya tuh sampai orang-orang mereka ya Nasruddin dan Nasrani tuh ajaran kita tuh jadi mengikuti Ya. ini mereka tadi ya, itu tuh kayak ada agenda khusus yang ini masing-masing pihak tuh udah saling ini tadi ya, saling kait. Jadi dia Ada berusaha sampai magnet-magnet. tetap yang bila tahu sampai dia ikut sama kita gitu. Allahu Akbar. Dan Yahudi itu punya kitab suci, salah satunya itu firman Tuhannya bahasa itu mencaplok tanah Palestina. Ya Allah. Saya waktu ke Aqsa itu hotel dekat, jadi setiap tamu hotel itu dulu tahun 98 pas meninggalnya Ishak Rabin atau apalah, itu dikasih ceramah oleh mungkin ustadznya lah, kami ngambil tanah Palestina karena taat kepada kitab suci kami seperti Luar biasa, Anda Masya melaksanakan sholat katanya. Saya merenung terus ya, saya merenung terus. Paingan teh kapok-kapok kita dilaknat oleh seluruh dunia. Allahu Terus, Akbar ya. Bengal lah gitu tadi ya, Bengal ya. bengal ya. Berdegong loh, bener-bener enggak bisa dikasih tahu lah katanya tadi. Allahu Akbar. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Nanti ada 2 segmen ke depan kita akan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Banyak sekali pertanyaan dari netizen di rumah yang tentu apalagi yang yang Rabu-Rabu kemarin juga belum sempat kita bahas. Kita akan bahas nanti setelah melihat beberapa pesan. Terima kasih, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali ya di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Masih di line telepon yang sama di 022 7214 214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi langsung dengan beliau tentu ketika waktu sedang sempat dan senggang ya. Tad, ini ada yang menanyakan gini kan ya Tad. Ini sedang terutama kejadian di tepatnya hari kemarin ini ada di 654 menyikapi percobaan yaitu tadi bunuh diri tadi di SMA 3 katanya. Ini gimana tadi? dalam Al-Quran ini walatulku biyadikum ila tahlukah. Jangan bunuh dirimu gara-gara ulah tanganmu. Kalau nggak salah itu Al-Baqarah 195. Jangankan bunuh diri dengan benda atau loncat dari ketinggian. Makan aja. Ada yang disebut dengan khobais. Khobais itu makanan halal, tapi dampak sehat tidak ada. Cuma gini, kita darah tinggi nih, kata dokter jangan makan daging. Maka kalau dimakan daging jadi khobais. Makanya halal tidak cukup, tapi thayyiban. Halalan, thayyiban. Halal dan tidak berisiko. Oke. Itu khobais. Khobais juga makanan yang halal, yang tapi nggak biasa kita makan. Karena ada kawan saya tuh yang nggak seneng makan ikan. Oke. Halal ikan itu, tapi dia nggak biasa. Kalau dipaksain khobais, namanya khobais. Jadi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi gitu kan. Nah, khobais dalam makanan itu halal tapi dampaknya jelek. Oke. Itu satu. 2, makan yang halal aja ternyata jangan israf, berlebihan. Oke. Karena kalau dipaksakan bisa bunuh Ya, diri. ya, gitu. ya, Masya Allah. Makanya kata Nabi kan makanlah pas lapar, tapi berhentilah sebelum kenyang. Luar biasa itu ya. Itu saya sudah mempraktekannya hampir nyaris relatif Betul. agak ke sebelah sini aja saya agak mulai bisa. Luar biasa dan Ternyata itu juga kalau berhenti sebelum kenyang itu nikmat badan. nikmat, Masya Allah, Masya Allah. Itu Lebih ringan lah gitu iya. tadi ya, lebih ringan ya. Sampai apa kemerkaan orang bilang. Oke, Masya Allah. Apalagi makan malam ya. Iya, iya. Malam saya tadi makan agak telat malam tuh, ambil ya 4 sendok lah. Tumben seetik sih. Iya. Ya kan namanya israf tuh nggak boleh berlebihan karena israf pun bisa menimbulkan penyakit. Ini bunuh diri dengan Luar biasa, Masya Allah. dengan loncat di ketinggian itu termasuk yang diharamkan. Bahkan nauzubillah kalau dia meninggal dunia itu nggak boleh disalatkan. Ya Allah, baru tahu nih, Masya Allah. Karena gini, dia memaksakan mengubah takdir Allah. Jadi kalau mau ini, ketika usia 4 bulan, 60 tahun, Oke. itu masih kotor, bisa nego kan. Iya, iya.
Ternyata saya tuh 60 tahun tapi olahraga bagus, makan juga bagus, check up rutin, maka Allah robah, dia layak 70 tahun. Ternyata dia makan nggak sembarangan, tidak check up, tidak olahraga, tidur tidak beraturan, Allah robah 58 tahun. Masya Allah. Nah, ini ada yang mempercepat kematian. Masya Allah. Salah satu bunuh diri, makanya nggak boleh disolatkan. Aslinya gitu. Walaupun dalam mazhab ada ikhtilaf ya, ada perbedaan. Yang mengatakan solatkan karena misinya untuk yang hidup keluarganya kan. Oke. Yang kedua jangan lupa seluruh amaliyah kebaikan kita, nauzubillah, itu nggak diterima oleh Allah. Allah. Semuanya. Jadi sholat, saum, haji semua. Sebut 30 tahun diambil 9 sajalah. Berarti selama 19 tahun amal dia semua nggak diterima oleh Allah. Ya Allah. Karena dia bunuh diri. Allahu Akbar. Nah, karena itu dalam Islam pentingnya hidup gitu ya. Luar biasa. Tidak ada makanan nih. Al-hukmu idza itasa. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Tidak ada makanan kecuali babi. Demi hidup. Ya. Bahkan demi menghidupkan orang, siapa yang hidupi satu orang, ka'annama ahyan las jami'an. Seperti menghidupkan seluruh manusia. Siapa yang membunuh satu orang, ka'annama qasala las jami'an. Seperti membunuh seluruh manusia. Itu menunjukkan pentingnya hidup. Karena hidup ini kesempatan. Kita kan kalau kita lihat proses kehidupan itu tuh berjuta-juta kita yang berhasil hidup ke dunia. Terus kita bunuh diri. Itu nggak boleh. Nah karena itu agama itu penting. Dampingi hidup ini dengan agama. Makanya salah satu tujuan agama itu menjaga akal. Menjaga harta. Apalagi menjaga tatanan sosial. Nah, agama itu penting. Penting banget ya. Karena satu saat, maunya nih, orang beragama tuh kalau dia gagal, sabar. Dia berhasil, syukur. Orang yang tidak beragama, gagal, putus asa. Berhasil, sombong. Luar biasa ya. Nah, Masya karena Allah. itu tidak ada alasan Masya untuk Allah. orang beragama Masya itu Allah. untuk sombong, untuk Masya Allah. tidak sabar. Karena pasti dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Iya. Dan jadi kayak ngeresponnya nggak terlalu berlebihan lah gitu tadi ya. Biasa. Jadi ekspektasi kita agak diturunin aja, kalau tidak sukses juga nggak akan langsung jadi minder atau jadi anxiety kalau kata anak zaman sekarang itu ya. Jadi rentan atau ringkih kalau makanya anak muda sekarang harus mulai terus banyak belajar tentang keagamaan, itu harus diperdalam terus saja, dan itu juga bukan sekedar jadi nanti tuh harus lumayan diperdalam saja karena Jadi kalau ada yang terjadi pada orang beragama itu pasti responnya positif. Allah Akbar. Responnya positif dan mengambil hikmah. Ini contoh nih. Ada anak lah dari satu SMA di Bandung. Dia cita-cita dari kecil pasti dari kelas 3 dari 3 tahun. Iya. Apa cita-citanya? Dokter. Oke. SD begitu. Beres SMA ya ke kedokteran. Iya. Gagal. Iya. Padahal menurut matematik dia pasti benar bisa masuk. Iya. Hampir putus asa. Iya. Cuma neneknya bagus. Kalau sayang sama nenek katanya jawab dengan positif. Nek apa positif itu? Terserah. Mau menghatam Al-Quran, Oke. mau kursus, mau apa bimbingan belajar, Iya. hanya dia milih hatam Quran, hafal Quran. 1 tahun hafal Quran, Pak. Masya Anak Allah. ini. Dan ternyata Masya Allah. dari hafalan Quran itu dapat beasiswa masuk ke kedokteran. Allahu Jadi Akbar. kegagalan itu respon kita harus positif. Karena husnudzan billah min husnul ibadah. Berbaik sangka kepada Allah itu ibadah terbaik. Luar biasa. Ibadah terbaik. Masya Allah. Yang respon negatif, Allah bisa sama saya nggak bisa. Oh, pasti ada hikmah. Luar biasa ini. Jadi ya itulah ya, apa pentingnya peran agama, pentingnya juga ya orang-orang termasuk para guru, para kiai, para Ya. orang tua juga yang membimbing kita semua, karena kita harus masuk dalam sebuah circle atau pertemanan atau komunitas yang memang yang positif tadi, yang Ya, bagus betul. semua tadi. Karena itu juga jadi mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Tadi kita lanjut lagi tadi, ini juga ada pertanyaan dari ini juga tadi 246, meskipun ini agak berbeda. Mencari pasangan yang ideal itu nggak dapat, akhirnya telah nikah katanya tadi ya. Nah ini gimana Tad? Jadi tadinya tuh ingin mencari yang terbaik tadi ya, dengan tetapi ya itu kalau kata orang situ jadi pipilih yang nu leuwih katanya Tad. Nah itu gimana Tad ya? Itu juga termasuk fenomena zaman sekarang juga gitu Tad. Terus mencari validasi dari orang-orang bahwa ini udah sukses. Dalam Al-Quran ini, Good reckoning. wa khalikal insan do'ifa. Setiap manusia punya kelemahan.
Masya Allah. Dan ciri manusia itu mengakui kelemahannya. Luar biasa ini, Masya Allah. Jujur ya, jujur ternyata di sini. Kejujuran hati lah. Allah Akbar. Dia juga mengakui kelebihan orang lain. Allah Akbar. Makanya kalau setiap manusia punya kelemahan, kita jangan cari yang sempurna. Luar biasa, Masya Allah. Karena ternyata rumah tangga itu objek amal soleh ya. Itu luar biasa. Maunya nih ditakdirkan punya istri. Kekurangannya ini tugas kita untuk membimbing. Oh ini kekurangan suami saya ini. Tugas kita membimbing suami. Karena ketika nikah itu kan kami ya, jadi beliau begini. Saling menasihati. Saya ketemu seorang bapak sudah lama jadi duda, nggak mau nikah lagi karena terbayang kebaikan almarhumah. Terus terang Ustaz, saya nol agama itu. Istri saya ngasih tahu, sholatnya gini, pacar kayak gini. Saya bilang itu yang benar. Karena setiap manusia punya kelemahan, tugas kita adalah saling menambal kekurangan itu. Dan itu disebut dengan mawadah warohmah. Masya Allah. Mawadah itu apa kekurangan jasmani tambah ke istrinya. Ya. Kekurangan rohani tambah ke suaminya. Atau sebaliknya. Bukan saling mengubar aib. Bahkan di media sosial juga semakin begitu ada masalah sedikit langsung di ini tadi. Jadi saling menyempurnakan, saling melengkapi. Makanya suami itu, kata Nabi gini, sahabat terbaik, punten, pasangan terbaik itu siapa? Hanya engkau ya Rasul yang tahu, kata Nabi. Khairuz zauj man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Bersyukur kalau diingatkan oleh istri, bersyukur diingatkan oleh suami. Berarti kita tidak salah punya istri, punya suami. Ada yang disebut dengan dayus. Dayus itu membiarkan pasangan kita berbuat keliru. Itu namanya dayus. Nah, karena itu tugas kita bukan jadi suami, bukan jadi imam, bukan hanya jadi istri, bukan hanya menyiapkan masakan, tapi mengontrol pasangan masing-masing sehingga suami tarik ke surga, istri mendorong ke surga. Masya Allah. Itu mawadah warahmah itu. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini tapi kalau misalkan ini tadi apa fenomena zaman sekarang gini katanya selalu mencari pasangan itu yang biar dia bisa bahagia katanya. Dia mencari yang lebih. Padahal kan harusnya masing-masing pihak itu harus bahagia dulu tadi. Iya, begitu. Karena kalau masing-masing pihak sudah bahagia, nanti tuh ketemu itu sudah bukan mencari kebahagiaan, tapi membagikan kebahagiaan masing-masing tadi ya. Nah ini kadang-kadang orang kan karena zaman sekarang tuh kan jadi yang diiniin tampilan luar, terus dia mencari kebahagiaan karena dia terlihat bahagia, dia ingin jadi bahagia, pada akhirnya jadi jong gitu tadi. Makanya pas Pak Ustadz kemarin Rabu kemarin sempat bilang, semakin tinggi resepsi pernikahan, itu potensi buat udahannya juga semakin kuat. Coba dari gimana tadi? Makanya siapa yang cepat terpesona itu pasti akan merana. Allahu Akbar, ini luar Tapi biasa. kalau diawali dengan merana, insya Allah mau pesona. Allahu Akbar, Masya Allah. Artinya dengan keprihatinan dulu gitu ya. Masya Allah. Nikahnya sederhana. Ya. Hanya sajadah katanya mas kawinnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nikah yang sederhana, tapi kedepannya akan mempesona. Tapi kuncinya satu, setia. Kesetiaan itu penting. Mana aroda sofa falyatajamil wa fa'am. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Jadi kalau mencari yang sempurna sampai melakukan nikah itu adalah karena yang cari yang sempurna tidak ada, minimal mendekati kesempurnaan. Makanya disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal sampai detil siapa calon kita. Karena nikah itu ibadah yang paling lama kan. Tapi tidak ada kuliahnya. Jadi jangan putus asa, terus cari. Bila tidak dapat, pasangan nanti di akhirat akan dapat. Luar biasa ini, Masya Allah. Oke, jadi memang kalau terus-terusan mencari sempurna tuh hampir nyaris tidak ada tadi, hampir nyaris tidak mungkin karena juga masing-masing diri kita juga tidak sempurna. Luar biasa. Tadi ini Nah ini di 826 doa gimana supaya dijabah. Ini mesti gimana katanya karena ya intinya dia dengan anaknya tuh ini seorang ibu dengan anak bertentangan lah tadi lah masalah jodoh tadi. Ini gimana caranya saya biar doa saya itu dikabul karena saya tidak setuju nih dengan pasangan anak dengan keinginan anak ini. Jadi dia kekeh ingin berdoa biar bisa dijabah agar yang pemilihan anaknya itu nggak sesuai. Ini gimana tadi? Ada doa yang bagus. Rabbi bil haq wa rabbuna rahmanul musta'an wa la tasbun. Ya Allah berikan aku keputusan yang tepat. Luar biasa. Keputusan itu Al-Anbiya terakhir kalau nggak salah. Atau yang pendek, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah pilihkan yang terbaik untukku.
kata terbaik dalam nikah itu satu, restu orang tua, kedua orang tua. Allah. Nah, kedua terbaik itu adalah anaknya saling mencintai. Jadi saling mencintai. Itu juga bagian dari penting tadi selain Itu restu tadi. saling mencintai. Jadi kan nggak mungkin tepuk tangan sebelah itu. Allah Nuji siri nuji baut kan nggak mungkin di satu rumah. Nah, yang ketiga terbaik di situ adalah kufu. Kufu itu seimbang. Oke, selevel tadi. Level itu istilah saya juga. Dia bahagia ketika sendiri, dia bahagia ketika sendiri. Nanti begitu nikah berbagi kebahagiaan. Betul itu. Luar biasa, Kelebihan Masya calon kita jadi sumber kebahagiaan buat kita. Luar biasa. Kelebihan kita jadi sumber kebahagiaan. Luar biasa, Masya Allah. Kalau sudah saling membagi kebahagiaan, maka dipastikan suami istri itu fungsinya miftahan lil khair, pembuka kebahagiaan. Masya Allah. Suami wajib membuka kebahagiaan untuk istrinya. Masya Allah. Istri wajib membuka kebahagiaan untuk suami. Luar biasa, Masya Sehingga kalau dua-duanya membagi kebahagiaan suami istri, Luar biasa. itu muara terakhirnya baiti jannati. Luar biasa, Masya Kalau Allah. saling menjelekkan, saling menghujat, ngumbar kekurangan, gak mungkin dapat baiti jannati. Luar biasa. Makanya ujian buat suami istri adalah gimana supaya yang asalnya dia sebelum nikah tuh sedih, begitu nikah harus bahagia. Ya. Jangan sampai ketika sendiri enak malah pas nikah enak kan gitu. Allah Akbar. Masya Allah. Iya. Bahkan katanya gitu, Ustaz, dulu ada yang zaman mudanya, zaman gadisnya cantik banget. Tapi setelah menikah malah jadi berubah, malah jadi lebih ini. Tetapi ada yang dulu nyaris dalam tidak ada hitungan gitu tadi ya. Dalam artian, tetapi setelah kehidupan berjalan kok jadi cantik gitu, jadi berubah. Ini juga tugas pasangan juga bisa mempengaruhi tadi ya, Masya Allah. Kan ada yang orang yang tidak ada nominasi ya sebelumnya itu. Malah, iya. Kok begitu ketemu sudah sekian lama kok casingnya dirubah itu kan. Allah Akbar, Nah, itu Masya pasti kebahagiaan. Perawatan tentu. Perawatan itu. Karena kebahagiaan harus dirawat. Dan Luar harus biasa, dicari. Mas. Salah satu tugasnya adalah katanya begini, afdul a'mal ilallah ba'dal faraid idhulusul ala zauj. Amal terbaik yang wajib setelah yang wajib idhulus sururi ala zauj, menggembirakan pasangan. Kalau istri digembirakan minimal usianya panjang. Casingnya berubah. Luar biasa, Masya Allah. Urat-urat kebahagiaan akan Masya muncul. Allah, Masya Allah. Kalau disakiti nanti urat-urat sakit itu akan muncul. Masya Allah. Seperti kelihatan tua. Masya Allah. Hanya begitu senyum saja 15 menit sehari semalam, itu katanya satu kali senyum 9 otot yang dipakai. Masya Allah. Dan itu tuh signifikan tadi ya, kalau perempuan, kalau apalagi yang dulunya kita zaman-zaman muda tahu ini cantik, setelah hari, setelah beriringan waktu, jam, tahun, jadi berubah, itu juga pasti ada maintenance dari suaminya atau dari ini, itu juga sangat pengaruh jelas tadi. Suami, anak. Makanya bila, nauzubillah ya, ini suami atau istri saling menyakiti, satu kali menyakiti itu 33 otot yang dipakai. Jadi wajar kalau orang yang sering menyakiti atau disakiti, Masya Allah. itu cepat kelihatan tua, wajahnya yujibul baha minimal, hilang cahaya kecantikannya dan ketampannya. Makanya tugas kita tidak lupa, jangan lupa bahagia. Betul itu. Luar biasa Jangan lupa ini. bahagia. Luar biasa ini, keren banget ini. Dan bahagia harus dari lahir maupun juga dari batin ya. Tadi kita lanjut lagi tadi ya, luar biasa pemirsa di rumah. Ini banyak banget ini baru seperempatnya juga kurang kita bahas. Nanti tentu full di segmen keempat kita akan bahas semuanya. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Baik pemirsa, ini luar biasa nih, di segmen terakhir kita akan bahas banyak banget dari pertanyaan netizen kita yang tadi nyaris seperempatnya. Ini luar biasa, masih banyak, tenang saja pemirsa di rumah, kita akan bahas satu-satu ya, mudah-mudahan kita bisa membereskannya. Pak Ustadz mau bertanya di 187 ini apa arti kata sabar katanya, karena ini cita-cita belum dijabah terus nih, ini solusinya ini sabar yang mana katanya ya. Dia intinya udah agak mungkin ya dibilang hopeless juga, ada mulai-mulai kalau ini tuh udah mulai-mulai redup, mulai-mulai kapan pertolongan Allah itu datang kan ya. Ini gimana? Ya gini, Masya Allah. Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan hambanya, Oke. bukan sesuai dengan kemauan. Jadi kalau diberi sekarang, Allah tahu ini ada apa. Oke. Dengan Yang manusia sebenarnya tidak tahu menahu itu, karena kan goib semuanya, Masya Allah. pertolongan Allah itu goib ya.
tapi harus yakin ada. Oke. Kadang-kadang minta A datang B, minta B datang C. Ada kawan saya begini, saya Pak Ustadz saya minta mobil malah datang rumah. Allahu Akbar. Berarti Masya Allah Allah. tahu ini terbaik. Allahu Akbar. Minta rumah malah datang anak asuh Masya Allah. katanya. Berarti Allah tahu yang terbaik itu anak asuh. Ya. Minta anak asuh yang soleh malah dibere yang nakal. Berarti Allah ngasih kesempatan dadang pahala. Karena membimbing anak soleh jadi soleh 100 nilainya. Yang tidak soleh jadi soleh itu 200 nilainya. Allahu Akbar. Itu kan membentuk bukan darah kita kan. Jadi bisobri tanalu maturidu. Dengan sabar segala keinginan akan tercapai. Sabar yang mana? Sabar yang tidak putus ikhtiar. Nah, sabar yang tidak putus ikhtiar. Nah, kedua, sabar yang mengimbangi, dibarengi dengan kekuatan ilahi. Allahu Saya Akbar. ketemu orang Itu yang sih intinya tuh. Allahu Akbar. dibarengi Masya dengan Allah. energi ilahi. Ada seorang Masya profesor, syukuran dia di rumahnya. Ini pengalaman yang luar biasa. Istri saya nanya kan, Bu, resepnya apa rumah segede gini bisa dibeli? Sholawat dikerasin. Ya Allah. Sambil kita tetap lobby. Ya. Nah, sholawat dikerasin, lobby dengan yang punya. Allah. Pak Ji, saya punya uang segini. Gimana? Nanti aja prop katanya. Minggu depan, sholawat saya punya uang segini. Akhirnya apa? Dikasihkan. Dia bilang gini, saya serahkan rumah ini untuk sesuai dengan kemampuan ibu katanya. Ya. Minimal saya dapat pahala karena saya menjualnya pada orang soleh. Tidak ada artinya kan uang susah ini banyak saya memberikan pada orang yang soleh. Pasti digunakan untuk kebaikan. Ya. Nah itu luar biasa Pak. Dan nah ini ya, tentu syarat dari yang pemilik rumah yang ngejual pun juga karena ngelihat customernya juga memang beda ini Oh, tadi ya. beda. Ini customernya punya nilai tertentu yang memang artinya si pemilik ini mau menjual karena kualitas yang ini, dan ini kan sudah tahu sama tahu tadi ya dari awal tadi ya. Apalagi mungkin aktivis dakwah atau yang lain-lain saling ya ibaratnya karena tahu kualitas orang ini, jadi selain juga ada amalan yang lain-lain. Ya. Jadi diimbangi dengan ikhtiar. Itu ikhtiar lahir batin lah. Luar biasa. Kalau maunya suami istri ya bagi tugas semuanya. Kalau tidak bisa semuanya, suami tahajud, istri duha gitu kan. Nanti sudah beres duha, lihat surah tafsir Abdul Mansur, pembaca Al-Waqiah. Banyak baca Al-Waqiah. Fa innaha suratul ghina. Waqiah itu surat tentang kekayaan. Itu fadilahnya di situ. Suaminya duha, istrinya Al-Waqiah. Dibalikan terus ya begitu. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Bahkan boleh jadi doa kita itu diijabah setelah kita tidak ada. Siapa yang menikmati? Anak cucu kita. Jadi nggak usah putus asa, karena itu tabungan buat generasi yang akan datang. Karena doa orang tua itu katanya ayusti al-maisha, akan merubah taraf hidup anak cucu kita lebih baik. Luar biasa, Masya Allah. Yang berarti yang berdoa. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus, dan terus ulang-ulangi, karena ya itu tadi dampaknya memang tidak langsung kayak makan cengek katanya tadi, langsung pedas katanya. Panjang banget, luar biasa. Kita lanjut lagi tadi ini gimana di 826 ta'aruf langsung atau lebih baik melalui media katanya tadi, karena itu tadi zaman sekarang katanya, tapi tadi dengan obrolan gini kan jadi kayak lebih gimana tadi ya kalau bertemu dengan coba tadi ada memang pengalaman. ta'aruf itu yang paling aman muwajah. Oke, wajah Berhadapan gitu ya. langsung ya. Makna berhadapan bisa bermakna dengan yang bersangkutan, Ya. ada teman, Ya. bisa ibunya, bisa bapaknya. Yang kedua, melalui orang tuanya. Yang ketiga, melalui adik kakaknya atau keluarganya. Atau melalui keluarga yang seperti, bukan keluarga, tapi seperti keluarganya. Mungkin gurunya, yang dipercaya lah tadi. sahabatnya. Karena ternyata banyak orang yang ceroboh dalam mencari jodoh, yang ujungnya itu bukan kebahagiaan, malah kesengsaraan. Dahsyat banget. Karena itu, yang memperkenalkan harus orang baik. Oke. Dan kita harus demokratis. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Karena dengan yang mau aja, yang cinta aja kan ada titik nazir jenuhnya. Luar biasa ya, Masya Allah. Iya, karena rumah tangga itu kan lebih lama dibandingkan dengan ibu bapak kita. Luar biasa ini. Saya udah 32 tahun ya, dengan ibu itu 25 tahun. Dengan istri lebih lama dibandingkan dengan Masya Allah, Allahu Akbar. itu yang Luar biasa ini. Makanya ibadah yang lama, watak berbeda, pribadi berbeda, kebayang kalau dia tidak punya agama. Apalagi dipisahkan pulau, dipisahkan lautan, dipisahkan oleh gunung. Ya jangan sampai kalau dipisahkan sama agama, ya udah kebayang tadi ya. Satu agama pun sampai ini pun
kereta itu bisa pegeduk, apalagi Indonesia ini nggak kebayang lagi, masya Allah. Makanya sering saya bilang, Allah kalau Akbar. ingatkan saya, bila saya berkenapa kenapa kita udah lama rumah tangga, ingatkan. Luar biasa, masya Allah. Biasa. Kan kehadiran istri itu bukan hanya punten masak teman tidur saja, tapi mengingatkan suaminya. Luar biasa, mengingatkan untuk terus, karena tujuan kita emang surga tadi. Ya, Luar biasa, nuhun pisan. Lanjut lagi tadi ini di 351. Nah, ini juga masalah hati juga. Ini imam sholat ini selalu tidak cocok dengan saya katanya, sedangkan kita kan harus berjamaah terus katanya. Bagaimana caranya katanya biar apakah pindah masjid, pindah yang lain, karena ya saya pun juga mengalaminya kayak hal yang maksudnya bukan mengalaminya ya, di lingkungan hal yang sama gitu, dan saya pun juga berada di situ. Coba gimana caranya? Pindah masjid bagus, jangan pindah agama. Kalau Akbar ini luar biasa. Ya tentu masjid yang masih agak dekat, karena jangan terlalu ini tadi ya, biar coba gimana Jadi tadi? gini, Allahu Akbar ya, masya kalau Allah. lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teruskan sholatnya. Kalau merasa tidak sempurna, imam di rumah sholat lagi, niat menyempurnakan. Kedua, kalau Sayyidina Umar mengingatkan. Jadi kita patuh aktif sebagai jamaah pada DKM, tolong imam ini umpamanya karena panjang ting, kasih tahu aja, ingatkan. Karena sebaik-baik sahabat itu yang mengingatkan kita. Nah, bacaan yang bagus. Ada anak kecil maunya tuh bagus, itu yang jadi imam. Itu harus legowo lah, lapang dada ya. Yang ketiganya jangan lupa, kalau mau ada bacaan imam yang tidak bagus, ya kita selaku jamaah harus ngasih masukan yang bermanfaat sehingga untuk dia enak, untuk jamaah juga enak. Saya ngaji di Pasir Imbun kalau saya ke atas, banyak sekali jamaah subuhnya itu. Kami mendatangkan sebulan sekali suara imam yang bagus. Dan ternyata masabah itu ada daya tarik. Daripada datang ke masjid. Ternyata suara imam itu menentukan. Ini sudah nggak gorok-gok, sudah nggak jelas itu. Gorok-gok. Iya. Ampun. Dan baca imam juga daripada salah, udah surat itu aja nggak ada masalah. Kan pernah kejadian. Kan suka sering solongnya. Kalau imam orang sering dorong kan. Iya. Yang hafal kulu, udah baca kulu aja. Rakaat kedua dia merenung, kan gengsinya ada juga. Kulu deui gitu kan. Ya di belakang ramai kan. Iya. Lihat ke belakang, bios kulu deui. Bagus, imam itu harus yang disenangi. Bahkan kan tidak sah. Kalau makmum tidak senang sama imam sama tidak. Nah, itu tuh tadi termasuk juga selain pimpinan sholat atau pimpinan ini, termasuk juga pimpinan secara umum tadi sebenarnya tadi ya. Harus dua, antara rakyat dengan pimpinan, RT dengan rakyatnya, dengan RW atau presiden dengan ini juga harus simbol harus mutualisme itu, harus saling sayang, saling itu tadi, saling cinta ya. Makanya kalau kita milih pimpinan, bukan masalah menang tidak menang, nyoblos tidak salah. Itu kalau udah yang benar sudah salah, yang benar kalah, itu ada indikasi. Iya. Masya Allah, belum siap diajak benar gitu aja. Belum siap diajak benar. Luar biasa ini. Karena ya itulah ya, pemirsa di rumah emang kalau kadang-kadang untuk urusan hati ini ya gitu, ya itu memang personal juga tadi ya, itu juga personal, apalagi dikaitkan dengan ada masa lalu yang lain-lain, ya memang ini juga tidak mudah karena harus terus berbesar hati, berpikir besar, itu juga terus-terusan ya. Luar biasa. Pak Ustadz, ini lagi ya, ini ada 2 lagi lah pemirsa, atau 3 lagi, kita di 401 ini. Suami beda pilihan sering berantem katanya. Ini sikap kita gimana? Karena lagi-lagi, apalagi ini menjelang pilpres katanya tadi ya, itu selalu saja ya, terlepas juga narasi dari ketiga calon ini juga masing-masing juga bagus-bagus semuanya, tentu juga punya tujuan yang bagus, tetapi kami selalu menjadi hal-hal kadang-kadang yang tadinya adem ayem, dengan adanya pilpres ini malah menjadi luar biasa katanya. Ya gimana Tad? Zaman Covid dulu ya, kan Idul Fitri itu, Idul Adha tuh masing-masing ya komunitasnya. Di masjid. Ada satu keluarga besar yang Idul Fitrinya keluarga semua. Jadi ibunya, bapaknya, emangnya semualah di satu komplek yang luar besar. Di jalan bisikin saya, Pak, ini bapak saya dengan ibu tuh lagi berantem katanya. Kenapa? Saya bilang, itu gara-gara Prabowo dengan Jokowi. Oh gitu, cina. Bapak saya senang ke Jokowi, cina. Ibu saya senang ke Prabowo. Solusinya gimana katanya? Aduh, saya bilang, oh gitu. Sampai sekarang Pak, cina. Pas saya itu sama banget, luar biasa, Masya Allah. Aja saya sampaikan.
adanya Jokowi bukan berarti benci sama suami, Ya. adanya Prabowo bukan berarti benci sama istri. Malu lah sebenarnya, bukan level lah, gara-gara karena menang salah satunya tidak akan membahagiakan kita. Luar Hanya biasa, sekilas Masya saja Allah. yang saya sampaikan. Sering-seringlah menjatuhkan hati. Caranya gimana? Berjamaah salat. Karena ada ayat gini, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan seperti orang yang berjamaah tidur, berjamaah satu rumah, wa qulubuhum syatta, dan hatinya tidak berjamaah. Luar biasa. Nah, Masya Allah. pilihan nggak ada masalah, beda. Masya Allah. Tapi bukan level, masa gara-gara pilihan beda. Jadi pas saya Itu keren tuh, bukan level gitu. bukan level lah, Atau maunya. dan termasuk juga bukan level buat diributkan gitu tadi ya. Ribut kan ya, Masya Allah. demokratis ya. Mimpiannya beda, semua mimpi. Luar biasa, Masya Allah. Ini keren banget. Jadi rame itu. Akhirnya alhamdulillah berakhir selamat, Ya, ya. bahagia lah. Udah mah, bapak menghargai mama katanya. Ya. Iya, harus kami pak cina, mama menghargai bapak cina. Ulah baut ya, ulah baut. Ini keren banget ya pemirsa. Jadi ya itulah ya. Kadang-kadang kalau terus-terusin hal yang kayak gini bisa berantem, bisa ini ya capek kita tadi. Karena urusan yang lain pun lebih dahsyat lagi. Urusan bayar sekolah, bayar listrik. Kita token mati aja di tengah malam aja udah luar biasa kan tadi ya. Betul. Kan kita urusan ada yang lebih banyak lagi yang mesti kita keritkan dahi itu bukan sekedar itu saja gitu. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah, ini kita di terakhir ya. Masih ada satu lagi tadi ya. Ini terakhir di 548 sebelum kita tutup pemirsa di rumah, karena ini tentang waris katanya Tad. Ini waris masih saja belum dibagikan Pak Ustadz. Ini gimana dampaknya, karena anak-anak atau para cucu yang lain lumayan banyak jadi saling bertanya, malah jadi sakwa sangka, malah jadi gimana katanya tadi. Jadi gini, makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya fisik. Kalau si A meninggal dunia, kembali kepada Allah, termasuk harta peninggalannya kembali kepada Allah. Nanti Allah ngatur dengan waris. Jadi pembagian waris sesuai dengan agama itu dari ibadah. Dan ternyata baru almarhum bahagia bila ahli warisnya telah menikmati warisannya. Jadi kalau ingin membagikan almarhum, segera bagikan. Walaupun ada kesepakatan, ya, pokoknya bentuknya tanah nih, sepakatnya saja kalau dijual bagikan boleh. Penting udah ada kan tanda-tanda akan dibagikan. Yang salah itu kadang-kadang kakak beradik ya, ini adiknya nggak mau, kakaknya nggak mau, atau salah satunya nggak mau. Nah, itu menangguhkan kebahagiaan almarhum di alam kuburnya. Dan hakikatnya dia tidak sayang sama orang tuanya. Nah, karena itu komunikasi dengan baik, karena ternyata tidak mungkin komunikasi dengan orang yang marah. Kalau kelihatan ada indikasi marah, jangan komunikasi, jangan musyawarah. Karena katanya orang bodoh itu kalau musyawarah pasti bil qadab dengan amarah. Luar biasa. Orang yang berilmu Masya itu Allah, Masya Allah. pasti bil adab dengan adab yang bagus. Allahu Akbar, luar Tidak biasa. mungkin kan air bersatu dengan minyak, nggak mungkin. Kalau kepala dingin. Kalau perlu datangkan tenaga ahli. Makin cepat makin bagus. Keren. Ya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Jadi memang ya kekayaan akal, kebersihan hati memang harus terus kita upayakan, karena ya itu tadi jangan sampai mengambil keputusan dalam keadaan sedang marah. Ini luar biasa ya. Termasuk juga ini juga bagi para pemimpin kita nih, calon nanti jangan sampai marah-marah mulu ya. Luar biasa. Baik, Tad, ada kesimpulan sama kasih doa Tad, mangga Tad. Ya. Luar Pemirsa biasa, berhenti Masya Allah. dimuliakan oleh Allah. Mari kita takwa. Takwa Allah. adalah ta'awun, qanaah, Masya Allah. waro, ianya adalah yakin. Bila kita punya 4 sifat ini, kata Syekh Husairi, dia masuk orang yang bertakwa. Allah, Percayalah, Allah, Masya dengan Allah. takwa kita akan selamat Masya dunia akhirat. Dan mari kita berhati-hati ala kulli ahyanin dalam segala aktivitas. Insyaallah. Masya Allah. Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang. Bila ada yang lebih itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ya. Insya Allah Rabu depan kita ketemu kembali ya. Kalau kita semangat, mudah-mudahan doakan kita untuk tetap sehat, tetap fit gitu ya. Kalau umur juga masih ada, masih dikasih kesempatan oleh Allah, kita akan ketemu kembali ya. Takwa sebaik-baik bekal, luar biasa ini, Masya Allah. Kita akan lanjut kembali setelah sudah beres ya. Kita akan sudahi. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So.